Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, kembali lagi dengan saya Gadis Siti Fauzi dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel kebenaran dan gerbang logika. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika outputnya. Melalui tabel kebenaran ini dapat diketahui bahwa watak atau karakteristik suatu rangkaian logika. Tabel kebenaran harus memuat seluruh kemungkinan keadaan inputnya. Jumlah seluruh kemungkinan inputnya adalah 2 pangkat N. Ini digunakan untuk mengetahui berapa baris yang dibutuhkan pada suatu kolom. Dalam tabel kebenaran juga terdapat bagian-bagian tertentu, di antaranya. Di dalam tabel kebenaran terdapat kolom input dan kolom output. Untuk menentukan berapa kolom yang kita gunakan itu tergantung kepada input yang ada. Contohnya, ketika kita ingin menggunakan 3 input, maka kolom yang dibuat sebanyak 3 kolom. Langkah selanjutnya, ketika kita ingin tahu berapa banyak baris yang kita butuhkan, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya input yang digunakan. Hasil dari 2N inilah untuk mengetahui banyak baris yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat tabel kebenaran. Dalam hal ini, kita menggunakan 2 input dan 3 input. Untuk menentukan barisnya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana kita menggunakan 2 input, yang artinya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Hasilnya kita menggunakan 4 baris dalam 2 kolom. Selanjutnya kita menggunakan 3 input. Seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Dari rumus tersebut dimasukkan nilainya menjadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Setelah mengetahui hasilnya, berarti itu adalah baris yang kita butuhkan dalam 3 kolom. Selanjutnya, gerbang logika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika OR, AND, dan NOT. Apa sih pengertian gerbang logika itu? Gerbang logika adalah pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Dalam gerbang logika terdapat beberapa macamnya, di antaranya adalah gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Gerbang OR adalah gerbang logika yang outputnya bernilai tinggi jika salah satu atau semua inputnya bernilai tinggi juga. Pada gerbang OR, persamaan yang berlaku dari aljabar boolean adalah Y sama dengan A OR B atau Y sama dengan A plus B. Setelah itu, bisa langsung dibuat tabel kebenarannya. Di sini kita menggunakan 2 input dalam gerbang OR. Seperti penjelasan sebelumnya, di sini saya menggunakan 2 input, berarti dengan menggunakan rumus aljabar boolean yaitu 2 pangkat N dimasukkan nilainya menjadi 2 pangkat 2 yang hasilnya menjadi 4. Dengan begitu, kita sudah tahu nih berapa banyak barisan yang dibutuhkan dalam gerbang OR untuk 2 input. Pertama-tama kita membuat 2 kolom, yaitu kolom input dan kolom output. Karena ini menggunakan 2 input, maka pada kolom input dibagi 2 menjadi A dan B.
Dan dalam outputnya hanya satu baris, jadi hanya ditulis dengan huruf Y. Dengan rumus aljabar boolean, kita sudah tahu berapa banyak baris yang kita butuhkan dalam dua input di gerbang OR. Ketika kita masukkan nilai inputnya bernilai rendah, maka outputnya pun akan bernilai rendah juga. Yang kedua, jika salah satu inputnya bernilai rendah dan satunya bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai tinggi. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, bahwa jika input yang pertama itu tinggi dan yang kedua itu rendah, maka outputnya juga akan bernilai tinggi. Dan yang terakhir, jika masing-masing inputnya bernilai tinggi, maka outputnya juga akan bernilai tinggi. Kesimpulannya, pada gerbang OR, jika salah satu inputnya bernilai tinggi, maka hasilnya akan bernilai tinggi. Untuk simbol dari gerbang OR sebagai berikut, bisa dilihat baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya adalah gerbang N. Gerbang N adalah gerbang logika yang memberikan outputnya level tinggi jika dan hanya semua inputnya berlevel tinggi juga. Pada gerbang N, persamaan aljabar booleannya berlaku Y sama dengan A titik B atau Y sama dengan A dan B atau Y sama dengan AB. Sama seperti cara pada sebelumnya, kita menggunakan rumus aljabar boolean yaitu 2 pangkat n. Karena di sini menggunakan 2 input, maka dimasukkan ke dalam rumus aljabar boolean yaitu 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 2 yang hasilnya 4. Berarti baris yang dibutuhkan dalam 2 input adalah sebanyak 4 baris. Jika input A dan input B bernilai rendah, maka outputnya juga akan bernilai rendah. Selanjutnya, jika salah satu inputnya bernilai rendah dan satunya lagi bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai rendah. Sama seperti sebelumnya, jika salah satu inputnya bernilai tinggi dan satunya bernilai rendah, maka outputnya akan bernilai sama, yaitu bernilai rendah. Selanjutnya, jika kedua inputnya bernilai tinggi, maka nilai outputnya bernilai tinggi. Kesimpulannya, jika semua inputnya bernilai tinggi, maka outputnya juga akan bernilai tinggi. Namun, jika salah satu inputnya bernilai rendah atau sebaliknya, maka hasil outputnya itu bernilai rendah. Untuk simbol dari gerbang N, seperti ini. Gerbang NOT adalah gerbang logika yang outputnya bernilai tinggi jika inputnya bernilai rendah, dan begitu juga sebaliknya. Jika outputnya bernilai rendah, berarti inputnya bernilai tinggi. Untuk gerbang NOT, persamaan aljabar booleannya adalah Y sama dengan A atau Y sama dengan not A. Dalam gerbang NOT juga digunakan rumus aljabar boolean. Untuk gerbang NOT, di sini saya menggunakan satu input. Jadi dimasukkan dalam rumus aljabar boolean adalah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 1 yang hasilnya menjadi 2. Hasilnya ini digunakan untuk menentukan baris yang digunakan. Jika inputnya rendah, maka menghasilkan output yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika inputnya tinggi, maka outputnya akan rendah. Jadi kesimpulannya adalah jika inputnya lebih rendah, maka hasilnya akan lebih tinggi. Agar lebih gampang diingat, bisa saja di dalam gerbang NOT ini dikali silang. Misalkan input A-nya rendah, maka outputnya lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Misalkan inputnya lebih tinggi, maka outputnya akan lebih rendah. Untuk gerbang NOT, simbolnya seperti ini. Bisa dilihat baik-baik ya. Bisa dilihat lagi dalam tabel ini.
Untuk lebih jelasnya dari gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Bisa dibaca baik-baik ya teman-teman agar tidak lupa. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada kali ini. Saya harap apa yang saya berikan kepada kalian bisa tersampaikan dengan baik. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.